Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya lah kita semua jemaah Jumat bisa berhadir di dalam masjid ini dalam rangka insyaallah melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana yang difardukan. Marilah kita senantiasa bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kita, dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun adanin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani daripada petunjuk dari Rasulullah, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk berada pada tanggal 2 Dzulqa'dah, yang itu artinya tak lama lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana kita mengetahui bersama, kalau sudah dekat waktunya masuk bulan Dzulhijjah, maka biasanya di bulan-bulan ini kita akan banyak menghadiri undangan para diyufur rahman, yaitu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah dan Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang artinya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam dalam menjalani kehidupan ini, kita meniatkan diri kita masing-masing. Bagi yang belum pernah berangkat, maka mari kita berniat, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita dari rezeki yang Allah karuniakan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Baik juga yang sudah pernah, mudah-mudahan juga Allah berikan rezeki untuk berangkat kembali. Begitu juga dengan yang belum pernah umroh. Mari kita sisihkan harta kita, mari sisihkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Minimal sekali seumur hidup kita bisa berziarah ke tanah suci dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir ini dan seluruh umat Islam dimanapun berada, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, begitu juga dengan umrah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kalau sudah dekat dengan bulan Zulhijjah, berarti dekat juga kita dengan pelaksanaan ibadah kurban. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayatnya, fasolli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat dan karena Tuhanmu berkurbanlah. Surah Al-Kautsar ayat 2. Oleh karena itu saya lihat di masjid kita sudah ada beberapa daftar nama yang berisi untuk yang melaksanakan kurban. Maka mari di momen hari ini, kalau ada rezeki yang Allah sisihkan kepada kita, mari kita ramaikan kegiatan ibadah kurban tersebut. Bagi yang Allah lapangkan rezekinya, ayo kita ikuti ibadah kurban ini. Karena ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad, maka makruh hukumnya meninggalkan ibadah kurban bagi orang yang mampu. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan itu menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah secara bahasa ialah lurus, dan secara istilah istiqomah ialah suatu amalan yang dijalankan secara konsisten dan mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 cara bagi kita untuk istiqomah di jalan Allah, di jalan iman dan di jalan ketaatan. Yang pertama yaitu dengan kita meluruskan niat dan tujuan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa semua amal yang kita lakukan di dalam kehidupan adalah bertujuan bagaimana agar kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat, meluruskan hati, meluruskan amal, meluruskan pikiran, meluruskan usaha, dan hidup kita sebagai orang yang beriman dan yang bertakwa. Allah yang akan mengurus. Orang mukmin, orang beriman, orang bertakwa, hidupnya Allah yang akan mengurus. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna waliyallah alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin wallahu yatawallas sholihin." Yang artinya, sesungguhnya pelindung itu adalah Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Quran surah Al-A'raf ayat 196. Oleh karena itu, masalah hidup kita Allah yang akan mengurus. Allah yang akan mengurus hidup kita sebagai orang-orang beriman. Sekarang banyak kita lihat orang mengurus hidupnya, tapi dia lupa mengurus hatinya. Dia lupa mengurus pikirannya, sehingga akhirnya kehidupannya kacau balau. Oleh karena itu marilah kita berniat baik, berkata baik, berpikir baik, bersangka baik, berbuat baik. Allah beri kita di dalam kehidupan ini datang kebaikan, alhamdulillah. Kalau yang datang itu yang tidak baik, berarti Allah sedang menguji kehidupan kita. Kalau dikasih Allah kita nikmat, maka mari kita bersyukur. Kalau dikasih Allah kita ujian, maka mari kita bersabar. Kenapa jamaah sekalian? Karena hidup ini cuma antara 2, yaitu antara syukur dan sabar. Oleh karena itu, luruskan niat dan tujuan hidup kita, bahwa kita semata-mata hidup di dunia ini hanyalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah cara agar kita bisa istiqomah di jalan Allah, yaitu memaknai kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa patuh, tunduk dan taat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Karena banyak hari ini, di akhir zaman ini, kita melihat banyak manusia yang lalai dan lupa kepada Allah, sehingga mereka tidak lagi mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempertuhankan uang,
mempertuhankan jabatan, bahkan memuja dunia yang bersifat sementara ini. Padahal dunia yang fana ini akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal yang akan menemani kita di dalam kehidupan yang abadi. Bukankah Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara. Oleh karena itu jangan pernah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sifat sementara ini. Marilah kejar akhirat kita, berlomba-lomba dalam beramal dan berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara yang ketiga untuk kita istiqomah adalah membaca dan memahami Al-Quran. Walaupun Ramadan telah berlalu, tetapi jangan pernah kita lupa untuk membaca kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran, kata Allah, adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu bacalah Quran itu. Bahkan tidak cukup sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ. Bahkan kita harus memahami isi daripada apa yang kita baca. Mudah-mudahan dengan begitu barulah Al-Quran ini akan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa membersamai hidup ini dengan membaca Al-Quranul Karim, memahami isinya, lalu kemudian mengamalkan isi daripada apa yang kita baca tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara yang keempat agar istiqomah ialah berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka di dalam kehidupan ini pilihlah teman-teman yang soleh, pilihlah kumpulan orang-orang yang soleh, yang kumpulan itu mengajak kita dan mengingatkan kita kepada Allah, bukan kumpulan justru yang semakin menjauhkan kita dan membuat kita lalai daripada mengingat Allah, lalai daripada mengingat negeri akhirat, lalai daripada bahwa kita mengingat kita semua akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkumpullah, bergaullah dengan orang-orang yang soleh agar kita selamat dan istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini. Yang kelima adalah cara istiqomah, yaitu berdoa memohon keteguhan hati kepada Allah. Selain kita telah berusaha dengan 4 yang tadi, maka jangan lupa berdoa. Doa ini sering kita baca sebagaimana dibacakan oleh imam-imam kita. Apa doanya? Yaitu ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Maka mari kita amalkan doa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan. Jemaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, pahala orang yang istiqomah sangat besar di sisi Allah. Mereka akan didampingi para malaikat. Siapa yang istiqomah di dalam taat, mereka akan didampingi malaikat di dalam hidupnya. Mereka akan dihibur oleh malaikat. Mereka tidak perlu bersedih dan takut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, Innal ladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, Allah takhaf, janganlah kamu takut, wala tahzan, dan janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat ke-30. Mudah-mudahan penyampaian dari khatib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.